Glory Glory Man United. Halo United Lovers, ketemu lagi bersama Gomnya Channel. Di sini kita akan membahas pertandingan final Liga Inggris 2020-2021 bagi Manchester United. Tentunya ini adalah titik tolak untuk mengukur apakah United bisa mengejar Man City atau justru setelah kalah dari Man City, United akan mengakhiri perburuan gelar Liga Inggris musim ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini dan nyalakan loncengnya dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar Manchester United. Mari kita nikmati bersama-sama. Bagi Manchester United, pertandingan ini ibarat final musim 2020-2021. Para fans tentunya berharap bahwa United bisa memenangkan pertandingan ini guna menghambat laju City yang sekarang mempunyai perbedaan 14 poin di atas United. Apakah mereka bisa menghambat Manchester City dan menghentikan rekor 22 kemenangan City musim ini, atau justru United yang dihajar City? Lain halnya bagi manajer Ole Gunnar Solskjaer yang sudah memutuskan untuk ogah kalah dan mencari hasil seri saja demi mengamankan posisi runner up dan tentu saja demi perpanjangan kontrak sebagai manajer United. 3 tahun masa kepemimpinan Ole Gunnar Solskjaer, United mengalami kemajuan dan ini adalah posisi terbaik di eranya Solskjaer. Tentunya posisi 2 ini ingin dipertahankan karena untuk mengejar City sungguh sulit dengan sekuatnya yang tampil angin-anginan sepanjang musim ini. Pastinya laga derby Manchester ini akan menjadi laga satu arah yang membosankan. United mengincar hasil imbang, sementara City juga sudah pasti nggak mau kalah. Boring Man United. Akhirnya di 4 pertandingan terakhir muncul lagi seruan atau chant boring United. Setan merah yang membosankan. Hal ini tentu saja mengingatkan ke zaman Luis van Gaal dan Jose Mourinho. Ole Gunnar Solskjaer tentu memilih menampilkan permainan yang membosankan daripada harus kalah. Tuntutan Ole out kembali bergema di seluruh penjuru media sosial menjelang pertemuan dengan Manchester City. Tentu saja Ole pun kembali diterpa isu pemecatan akibat dinilai gagal untuk mempunyai variasi dalam melatih. Namun Ole tetap pada pendiriannya. Dia bersikap tegar untuk tetap menghindari kekalahan dan enggan dipermak lagi seperti saat timnya dibantai Tottenham di Old Trafford. Lalu bagaimana kondisi kedua tim menjelang pertandingan ini? Mari kita simak lebih dalam. Dari kubu tuan rumah, City memasuki pertandingan ini untuk meraih rekor 22 kali kemenangan beruntun, di mana mereka tidak terkalahkan dalam 28 pertandingan terakhirnya. Bek sayap asal Portugal, Joao Cancelo bahkan sesumbar bahwa United tidak bisa dibandingkan dengan City saat ini. Mereka menang 2 kali, kalah 2 kali, dan seri 1 kali dari 5 pertemuan derby sebelumnya. Tentu saja manajer Manchester City tidak sepakat dengan sesumbar dari bek sayapnya itu. Pep Guardiola sesudah pertandingan menghadapi West Ham United mengatakan akan fokus kepada Manchester United karena dari pengalamannya United bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Pep Guardiola datang pertandingan ini dengan satu masalah cedera saja, yaitu Nathan Ake yang belum 100% pulih dari cederanya. Sementara pemain lain tidak ada yang mengalami masalah cedera yang serius, dan Pep tentu saja bisa dengan gembira merotasi pemainnya kala menghadapi Manchester United. Kevin De Bruyne kemungkinan juga akan menempatkan dirinya di starting 11 dalam pertandingan ini. Ederson Moraes juga akan menjadi starter di bawah mister gawang untuk tim tuan rumah. Di depannya duet back yang sangat solid, Ruben Dias bermitra dengan back asal Inggris John Stones. Kedua back bisa tenang karena kemungkinan absennya Marcus Rashford di Manchester United. Joao Cancelo kembali akan berposisi sebagai back kanan dengan kemampuannya dalam membangun serangan atau turun ke lini tengah untuk memberikan keamanan terhadap serangan balik yang kemungkinan besar akan menjadi senjata Manchester United.
Alexander Zinchenko juga akan menjelajah ke depan di bek kiri untuk memberi umpan atau mencetak gol di sepertiga akhir lapangan. Di tengah, Rodri akan membentuk mitra poros ganda dengan Ilkay Gundogan. Rodri akan menghentikan serangan dan memulai transisi cepat, sementara Gundogan akan membangun bentuk serangan bagi Manchester City dan berusaha untuk mencetak gol demi gol seperti yang akhir-akhir ini dia lakukan. Sementara itu, Kevin De Bruyne akan memainkan peran nomor 10 untuk menarik tali busur di sepertiga akhir lapangan. Bernardo Silva akan menjadi rekannya di sayap kiri untuk memberikan dimensi ekstra permainan di wilayah itu. Sementara Raheem Sterling akan memberikan ancaman melalui sayap kanan dengan Gabriel Jesus sekali lagi memimpin lini depan Manchester City sebagai satu-satunya striker. City akan turun dengan 4-2-3-1 di mana Ederson di bawah mister gawang, Cancelo, Diaz, Stones, Zinchenko di belakang, Rodri dan Gundogan menjaga poros ganda, sementara Sterling, De Bruyne, Silva akan berfungsi sebagai penyerang di belakang Gabriel Jesus. Dari Manchester United dilaporkan kehilangan kiper utama mereka David De Gea yang harus menemani pasangannya Edun Garcia di Spanyol. Rupanya istri dari David De Gea tersebut akan melahirkan anak pertama mereka. Prosedur karantina kesehatan membuatnya harus absen sepanjang bulan Maret bagi tim United. Ole Gunnar Solskjaer sudah memberikan izin kepada David De Gea untuk absen, meskipun De Gea menyatakan bisa untuk atau bersedia untuk bermain. Untuk itu, Dean Henderson akan kembali menjadi starter di bawah mister gawang untuk memberikan clean sheet paling baru bagi timnya Solskjaer. Berita buruk juga bahwa Marcus Rashford diragukan akibat cedera bahunya kembali kambuh. Rashford yang bertukar umpatan dengan Harry Maguire minggu lalu saat menghadapi Crystal Palace bermain dengan menahan sakit dalam beberapa pertandingan terakhir. Dia mendapatkan cedera setelah menghadapi Everton di Liga. Solskjaer berkata, "Kami berharap itu tidak menjadi lebih buruk karena saat ini masih dapat ditangani. Seberapa serius? Saat ini dia merasakan kelelahan menjelang akhir atau rasa sakit menjelang akhir pertandingan yang menghentikannya untuk menyelesaikan 90 menit." United juga akan menilai kondisi Anthony Martial menjelang pertandingan mereka dengan City. Pemain internasional Prancis itu juga absen saat United imbang menghadapi Palace karena cedera lututnya kambuh. Sementara itu, pemain Belanda Donny van de Beek juga diragukan setelah dia ada di bangku cadangan menghadapi Palace, tapi kembali mengalami kesakitan saat latihan rutin. Sementara Paul Pogba, Juan Mata dan Phil Jones sudah terlebih dahulu mendekam di ruang perawatan. Artinya, Ole Gunnar Solskjaer hanya memiliki pilihan pemain yang sedikit di lini tengah dan di lini depan. Untuk itu, Ole harus meniru cara Sir Alex Ferguson. Menyiasati banjir cedera, Fergie biasanya menurunkan tim yang cukup aneh dan membingungkan, tetapi punya strategi yang brilian untuk mengalahkan musuh. Pertanyaannya, beranikah Ole melakukan itu? Dengan misinya menahan imbang Man City dan mencuri gol untuk bisa menang tipis, tentunya sebuah pertaruhan yang sangat berani bagi Ole. United akan 4-2-3-1 di mana Henderson menjaga mister gawang, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire dan Shaw akan menjaga lini belakang, sementara Matic dan Fred menjadi duo jangkar untuk memberikan dukungan kepada Greenwood, Fernandes dan James di lini depan yang menyediakan peluang bagi Edinson Cavani sebagai striker tunggal. Statistik utama: rekor pertemuan Man City dan Manchester United. United menang 76 kali, draw 53 kali, dan City menang 55 kali. Pertandingan malam ini adalah pertemuan ke-185 antara kedua tim. United memperpanjang rekor tak terkalahkan di tandang dengan 21 pertandingan saat menahan imbang 0-0 Crystal Palace. Pasukan Solskjaer tentunya menghadapi tantangan yang lebih berat, menghadapi City di mana memenangkan 21 pertandingan beruntun di semua kompetisi. United menang atau draw, mereka memperpanjang rekor jadi 22 laga tandang tidak terkalahkan.
Sementara jika City menang, mereka memperpanjang rekor 22 kali kemenangan beruntun. United menang dalam 2 perjalanan terakhir ke Etihad, menang 2-1 di Liga musim lalu dan 1-0 di leg kedua semifinal Piala Carabao. Namun United tak pernah memenangkan 3 pertandingan tandang ke Etihad berturut-turut. Jadi sejarah mungkin sedang dibuat akhir pekan ini. United tidak terkalahkan pada bulan Februari, termasuk kemenangan bersejarah 9-0 menghadapi Southampton di Old Trafford dan kemenangan tandang 4-0 atas Real Sociedad di Turin. Namun United mencatatkan 3 hasil imbang 0-0 berturut-turut. Sementara itu di Etihad, The Reds memiliki keunggulan di Liga. Sejak City meninggalkan Main Road pada 2003, United telah memenangkan 8 dari 17 pertemuan, termasuk pertandingan Liga Inggris terbaru di Islam pada Desember 2019, berkat gol dari Marcus Rashford dan Anthony Martial. Namun pada pertandingan Liga sebelumnya di Old Trafford musim ini, berakhir kacamata 0-0, dan City keluar sebagai pemenang di semifinal Piala Carabao dengan kemenangan 2-0 di Old Trafford. Player to watch. Saat Rashford, Martial, Pogba, Mata, dan Van de Beek semua diragukan tampil menghadapi City, harapan United mencetak gol tertumpu pada Bruno Fernandes. Fernandes tampil buruk di beberapa pertandingan terakhir, termasuk membuat United hanya bermain imbang 0-0 3 kali berturut-turut. Kelelahan tampak terlihat dalam gerak tubuhnya. Di sini Ole harus berani menggantinya atau mengistirahatkannya. Namun nampaknya itu mustahil karena di pertandingan ini diharapkan Bruno tampil dengan kecerdasannya untuk mengarsiteki gol bagi Cavani, Greenwood, atau pemain lainnya. Dan magic dari kaki kanannya untuk mencetak gol penentu kemenangan tentunya sangat diharapkan. Bruno Fernandes akan tampil sebagai pemain nomor 10 dengan banyaknya pemain inti United yang mengalami cedera. Tentunya dia akan menjadi tulang punggung bagi serangan United di pertandingan ini. Oleh yang tentunya akan mengandalkan serangan balik untuk menghadapi City, akan sangat berharap kecerdasan dari Bruno Fernandes untuk memberikan umpan atau mengarsiteki gol demi gol yang bisa membuat United menang. Di pertandingan menghadapi City, Fernandes tentu akan bersaing dengan Kevin De Bruyne yang menjadi sama-sama playmaker bagi timnya masing-masing. Pertandingan ini akan ditentukan oleh detail kesalahan yang sangat kecil, dan Bruno Fernandes biasanya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan peluang akibat kesalahan kecil dari pemain tim lawan. Prediksi di pertemuan terakhir di Piala Carabao di semifinal, John Stones dan Fernandinho mencetak gol di Old Trafford dan membawa City untuk melaju ke final dengan keunggulan 2 gol di Old Trafford. Kedua tim memiliki gol yang dianulir di babak pertama, tetapi kemudian Stone memberikan tendangan bebas dari Phil Foden untuk membuat tim tamu unggul 5 menit setelah dimulainya babak kedua. Sementara Fernandinho memastikan kemenangan dengan tendangan volley sejauh 20 yard ke pojok bawah gawang Dean Henderson. Kritik pandit bahwa OGS atau manajer MU sekarang adalah seorang penakut dan hanya mencari hasil imbang akan menjadi lecutan bagi tim setan merah untuk kembali bangkit dan menjadikan lawan yang menakutkan bagi tetangga mereka yang berisik, Manchester City. Meraih kemenangan dan membungkam mulut besar Joao Cancelo menjadi tujuan utama para pemain United. United bisa mencetak sejarah dan tentunya menjadi batu sandungan terbesar bagi City di pertandingan ini. Prediksi United menang 0-1. Itu dia preview dan prediksi pertandingan antara Manchester City yang akan menghadapi Manchester United dalam Derby Manchester yang ke-185. Bagaimana hasilnya? Saksikan bersama-sama siaran langsungnya di Mola TV dan Glory Man United.